Hai everyone, welcome back to Nesa Kitchen. Udah lama sekali ya Nesa nggak upload resep roti. Nah, kali ini Nesa akan kasih resep roti sobek pandan isi kaya. Kalian bisa lihat ini rotinya lembut sekali. Di dalamnya ada selai kaya. Jadi perpaduan yang pas antara pandan ditambah dengan selai kaya di dalamnya. Yuk kita simak videonya. Seperti biasa, pertama kali yang perlu kita siapkan adalah raginya. Kita aktifkan dulu karena ini aku pakai ragi yang sudah nggak baru lagi ya, yang dari kulkas. Jadi kita perlu aktifkan lebih dulu, takutnya raginya nanti itu tidak aktif. Jadi daripada mubazir tepung apa dan segala macamnya dan rotinya nggak ngembang, kita aktifkan lebih dulu, yaitu dengan susu hangat. Ini susunya aku pakai 125 ml susu hangat sama 1 sendok makan gula putih plus ragi 5 gram, sekitar 1 sendok teh tambah sedikit. Kita aduk rata, terus kita tutup, biarkan 5-10 menit. Kemudian kita ayak tepungnya. Kenapa harus diayak-ayak? Biar tidak ada gembrindil gitu ya, biar hasilnya rotinya itu halus. Terus gulanya juga kita ayak. Untuk supaya serat roti itu teratur, sebenarnya harus ditambahkan dengan bread improver ya, tapi ini opsional. Kalian bisa tambah, bisa tidak. Nah, kalau sudah berbusa seperti itu tadi, itu berarti raginya sudah oke. Tepung kita tambahkan telur, aku pakai 1 telur. Kita aduk-aduk dulu tepung sama telurnya. Setelah itu tambahkan ragi sama campuran susu tadi ya, tapi sebelumnya kita larutkan dulu pasta pandan ini biar warnanya menyampur merata daripada langsung kita taruh di rotinya, di adonannya. Kita kasih 1 sendok teh pasta pandan. Kita aduk rata. Oke, kemudian kita aduk ratakan sampai rata ya. Ini aku nggak pakai mixer karena aku nggak ada mixer, jadi aku tetap ulen manual pakai tangan. Jadi buat kalian yang tidak punya mixer, nggak usah berkecil hati karena kalian bisa ulen dengan tangan dan rasanya nggak kalah sama yang pakai mixer. Jadi bila kita peralatan kurang mencukupi, kita pakai yang seadanya saja, itu masih bisa tetap oke. Kita aduk-aduk rata, baru setelah itu nanti kita tambah dengan garam. Garam jangan lupa ya, karena garam itu faktor penting untuk membentuk serat rotinya, biar serat rotinya itu bagus. Kita tambahkan mentega. Ini aku pakai margarin ya, kalian bisa juga pakai butter, tapi untuk butter itu harganya lumayan mahal, jadi aku ganti dengan margarin. Kenapa margarin ini dimasukkan belakangan? Biar nggak menghambat itu raginya ya. Garam sama margarin itu belakangan. Kita aduk-aduk terus, ratakan. Tambahkan garam 1/4 sendok teh. Kemudian lanjut ulen dengan tangan. Kalian bisa ulen seperti ini. Kalian ikutin saja apa yang dengan saya lakukan seperti ini. Nah, ulen terus kira-kira kurang lebih 10-15 menitan itu sudah bisa kalis sebenarnya. Nah, ini caraku untuk membuat roti itu sampai kalis ya. Sebenarnya banyak cara bagaimana roti itu supaya cepat kalis. Nah, ini setelah hampir 15 menit adonannya itu halus. Ini artinya
Doknya ini sudah hampir kalis. Kita ulang terus. Dia kan nggak nempel di tangan kan, kalian bisa lihat itu nggak nempel di tangan adonannya. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana melihat kalau adonan itu sudah kalis apa belum. Nah, kita ambil sedikit begini, kalau sudah ditarik begini nggak robek, sudah transparan, itu artinya adonan itu sudah kalis. Jadi sudah bisa dihentikan, terus di resting ya. Kita taruh di wadah, olesi minyak wadahnya biar tidak lengket. Terus kita biarkan selama 30 sampai 1 jam atau sampai dia berubah double size. Nah, seperti ini. Kita taruh di wadah, kita tutup rapat. Nah, ini setelah double size, setelah 45 menit. Tergantung suhu kalian masing-masing ya. Ini kita pans-pans gitu ya, kita tinju-tinju untuk dikempeskan biar gelembung-gelembung udaranya itu keluar. Kita kasih tepung di mejanya. Oke, kita ulen sebentar untuk menghilangkan sisa-sisa gelembungnya. Kita ulen seperti ini. Terus nanti akan kita bagi jadi 8 bagian. Kalian juga bisa ditimbang biar sama ya, tapi aku nggak timbang, aku kira-kira saja, aku potong jadi 8 bagian. Biar nggak lengket, kita olesin dulu ini sama tepung. Jadi 8 ya. Aku kira-kira saja ini. Tapi kalau kalian mau lebih rapi sama itunya, size-nya, jadi bisa ditimbang. 1, 2, 3, 4, 8. Kemudian langkah berikutnya yang paling penting itu juga adalah rounding. Rounding itu membulat-bulatkan adonan yang sudah kita bagi tadi. Jadi dibulat-bulatkan seperti ini. Jadi semua kita bulat-bulatkan sampai adonannya habis, ada 8 adonan ya. Kita bulat-bulatkan. Jadi kalau kalian bikin roti apapun itu harus di rounding ya. Lakukan sampai adonannya habis. Setelah semua selesai di rounding, lalu persiapkan selai kayanya untuk diisi ke adonan rotinya. Persiapkan juga loyangnya yang sudah dioles dengan mentega ya. Kalian perhatikan cara step-step membuatnya. Kita ambil satu bagian adonan lalu kita pipihkan. Kita pipihkan yang bagian pinggir itu tipis saja, terus yang bagian tengah agak tebal karena kan diisi sama selainya, takutnya nanti sobek ya kalau tipis. Kita isi sama selai kaya. Kemudian kita kunci, kita tutup ya. Ini juga hal yang penting sekali karena kalau ini loose nanti isinya akan keluar.
mengunci bentuk roti itu adalah faktor yang sangat penting. Ini kita taruh di loyangnya. Ini aku setelah semua dimasukkan ke loyang seperti ini hasilnya. Nanti dia akan mengembang, tutup selama 1 jam atau 30 menit sampai dia double size. Nah, setelah itu bisa di oven di suhu 180 derajat selama 25 menit atau sesuai dengan kekuatan oven masing-masing ya, atau sampai matang. Nah, hasilnya seperti ini. Ini nggak diulas pakai telur ya tadi, itunya manggangnya. Jadi untuk olesannya bisa memakai madu, susu, sama margarin. Dicampur jadi satu, dioles-oles pas masih panas. Jadi nanti hasilnya itu mengkilat. Kita oles-oles pas masih panas ya. Margarin, susu, sama madu dicampur jadi satu. Kita oles-oles ke roti yang baru saja diambil dari oven. Jadi kalian harus persiapkan olesannya itu mungkin 10 menit atau 5 menit sebelum rotinya itu mateng. Nah, seperti ini hasilnya. Rotinya mengkilat, bagus, warnanya juga bagus. Dan yang paling penting rasanya juga enak, lembut. Seratnya itu. Ini setelah agak dingin bisa dikeluarkan dari loyangnya. Dan ini rotinya siap untuk dimakan. Nah, kita sobek seperti ini. Kalian bisa lihat seratnya itu lembut. Tentunya dimakan juga lembut ya, enak ya, soft. Terus di dalamnya itu ada selai kaya.
Thank you yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and komennya, dan sampai jumpa di video berikutnya.